Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Permadi dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum menggunakan APD. Nah, sebagai dari salah satu komponen universal. Nah, yang pertama itu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan yang kedua itu bagaimana cara memasang apron. Lalu yang ketiga itu menggunakan sarung tangan. Nah, yang pertama kita mencuci tangan bertujuan untuk menghindari penyebab virus atau bakteri. Pada satu penyebab HIV adalah melalui cairan darah atau cairan oleh klien kita. Nah, kemudian kita mencuci tangan menggunakan sabun atau air yang mengalir secara langsung dan bisa menggunakan hand scrub. Nah, kedua, kita mempraktekkan atau menggunakan APD. Nah, melalui standar APD Precaution. Nah, yang pertama itu kita menggunakan masker N95. Dan yang kedua itu kita menggunakan masker medis atau masker yang biasa dipakai di rumah sakit tertentu. Yang ketiga itu kita menggunakan Google atau kacamata pelindung. Dan yang keempat itu kita menggunakan sarung tangan steril. Yang kelima itu kita menggunakan apron atau kain penutup tubuh. Nah, yang keenam itu kita menggunakan sarung tangan bersih. Yang pertama kita lakukan, kita terlebih dahulu mencuci tangan memakai hand scrub dengan 6 langkah cuci tangan. Kita semprotkan dulu hand scrubnya ya. Nah, kita gosok telapak tangan, kemudian kita punggung tangan, kemudian kita kunci dan putar-putar ibu jari, dan yang terakhir ujung-ujung jari. Nah, setelah kita mencuci tangan terlebih dahulu, kita akan menggunakan perhiasan. Sebaiknya kita melepas perhiasan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu saat kita melakukan tindakan. Kita simpan dulu terlebih dahulu perhiasan kita. Nah, setelah kita selesai mencuci tangan, yang pertama kita gunakan yaitu apron atau penutup tubuh. Nah, lalu kita misalkan di sini saya membawa apron ya. Nah, masukkan apron ke leher, kalungkan ke leher, kemudian kita ikat belakang apron. Ikatnya jangan itu ya, talinya tali mati, kita ikat simpul biasa saja. Nah, yang kedua itu kita menggunakan masker bedah atau masker medis. Nah, di sini saya ada masker medis. Kebetulan saya menggunakan kerudung, jadi saya menggunakan masker yang hijab, langsung masuk ya. Nah, kita pegang, kemudian kita tarik ke atas. Nah, setelah itu kita bereskan masker kita. Kemudian setelah kita bereskan, kita ini ya sampai menutup dagu ya, supaya tidak ada virus atau bakteri yang masuk. Kemudian kita tekan bagian atas yang keras ini sesuai bentuk hidung kita. Nah, usahakan dagunya tertutup ya. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan masker N95.
yang ketiga itu kita gunakan masker N95. Nah, kemudian kebetulan di sini saya nggak ada masker N95, dengan bayangan aja ya, pura-puranya kita memegang masker N95. Sama sih menggunakan masker N95, sama sepertinya halnya kita menggunakan masker medis. Nah, yang pertama itu kita pegang bagian luar yang kayak mangkoknya. Nah, lalu kita tarik tali bagian atas, masukkan ke sini. Nah, yang bagian atasnya masukkan ke sini. Terus kemudian lalu bagian yang bawah kita tarik ke sini. Nah, usahakan masker N95 menutupi bagian area muka, enggak semuanya muka. Kemudian kita tekan yang keras-kerasnya sesuai dengan bentuk hidung kita. Nah, yang keempat itu kita menggunakan Google atau kacamata pelindung. Nah, contohnya di sini saya ada kacamata. Nah, kita menggunakan kacamata pelindung. Gunanya apa? Untuk melindungi mata kita dari cairan-cairan atau infeksi-infeksi bakteri yang dari pasien yang kita tangani. Nah, yang kelima itu kita gunakan sarung tangan bersih secara skin to skin dan block to block. Nah, sebelum kita menggunakan sarung tangan, kita periksa dulu sarung tangannya apakah bolong atau tidak, supaya menghindari infeksi ke tubuh kita. Caranya itu kita tiupkan sarung tangannya, kemudian kita tekan, lihat apakah ada gelembung-gelembung atau udara yang keluar. Kalau udah kayak gini berarti ini nggak bolong ya, pastikan tidak bolong sarung tangannya. Nah, kemudian kita pakai sarung tangan secara skin to skin. Nah, pastikan sarung tangan yang kita gunakan itu sesuai ukuran tangan kita ya, supaya tidak longgar. Nah, setelah kita selesai menggunakan sarung tangan bersih, ada caranya kita melepas sarung tangan. Sama caranya begini ya. Nah, lalu kita buang ke tong sampah atau tempat yang sudah disediakan. Nah, setelah itu saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan sarung tangan steril. Nah, di sini saya sudah ada sarung tangan steril. Kebetulan kalau sarung tangan steril kan ini sudah tertera ya kanan kirinya, jadi kita gampang. Tapi usahakan kita tidak boleh menyentuh bagian luar sarung tangan steril. Karena apa? Karena ini sudah bersih. Nih, misalkan kayak gini ya, kita buka, kita ambil. Sama teknisnya itu caranya skin to skin dan block to block. Kita ambil ya. Nah, usahakan kita itu tidak boleh memegang bagian luarnya ya. Kita pegang bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil yang satunya. Nah, kalau misalkan sebelah sini sudah terpasang sarung tangan yang steril, ini kan belum ya, karena susah ya. Nah, caranya begini, kita pegang bagian luarnya. Nah, karena ini sudah steril.
sarung tangan steril, kita tidak boleh memegang tubuh kita atau benda-benda yang lainnya, karena kita itu tangannya sudah memakai sarung tangan steril. Kalau misalkan kita pegang benda yang ada di tubuh kita, berarti ini kondisi sarung tangannya ini sudah tidak steril lagi dan harus diganti. Nah, yang kedua itu cara melepas alat pelindung diri. Nah, kayak modelnya saya melepas sarung tangan ya. Contohnya gini, tarik. Nah, sama caranya itu skin to skin dan block to block. Nah, lalu kita buang ke tempat sampah medis atau tempat yang sudah disediakan. Yang kedua itu cara melepas apron atau alat pelindung diri. Caranya kita biasa buka bagian atas atau talinya. Nah, kemudian kita pegang bagian bawah apron, gulung sedikit demi sedikit, dan kita lepaskan tali apron. Nah, setelah itu kita cuci tangan lagi. Kita cuci tangan menggunakan hand scrub. Nah, setelah kita cuci tangan, kita mencontohkan cara melepas masker dengan baik. Saya ulangi lagi ya pemakaian maskernya. Nah, misal di sini saya memakai masker, usahakan kita tidak memegang bagian luar, karena bagian luar itu sudah terinfeksi oleh virus atau bakteri. Kita tarik bagian yang talinya. Nah, lalu kita usahakan buang masker ke tong sampah medis, kemudian dibuang. Nah, setelah kita memegang masker, setiap kita melakukan tindakan, usahakan kita selalu mencuci tangan dengan hand scrub atau hand wash. Kita mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan. Nah, setelah kita mencuci tangan, kita lepaskan Google atau kacamata pelindung. Nah, di sini saya mempraktekkan cara memakai APD dan melepasnya. Nah, bertujuannya itu untuk menghindari infeksi bakteri atau virus ke tubuh kita. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.